الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ليمشوا لك إلى الصلاة ويعملوا لك عملا صالحا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab yang ditulis oleh guru kami Syekh Hisham Kamil Hamid, yaitu kitab Imta' Syarah Matan Abi Syuja'. Kemarin sudah kita bahas tentang salat Jum'ah. Maka sekarang kita lanjutkan bab berikutnya, faslun salatul idain, pasal tentang salat Id. Beliau mengatakan wa salatul idaini sunnatun muakkadah. Salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi salat Id tidak wajib. Artinya kalau ditinggalkan tidak berdosa meskipun tanpa udzur. Karena ketika Nabi diangkat oleh Allah ke langit pada waktu Isra Mi'raj, Allah mengatakan kewajibannya adalah khamsun wa hiya khamsun la yubaddal. Kewajibannya salat 5 waktu tapi nilainya seperti salat 50 kali. Tidak akan diubah ucapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salat-salat selain 5 waktu berarti hukumnya semuanya apa? Sunnah, tidak ada yang wajib. Lah bagaimana dengan salat jenazah? Itu kan wajib. Ya memang itu wajib, tapi wajibnya hanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain-lain tidak melakukan, tidak ada masalah. Nah, maka salat Id menurut pendapat mayoritas ulama adalah salatnya sunnah muakkadah. Ada sebagian kecil ulama berpendapat salat Id wajib. Dasar mereka apa? Dasarnya pemikiran. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, barang siapa yang tadi pagi sudah salat Id, maka sekarang ini tidak wajib untuk Jumatan. Itu kalau hari raya bertempatan dengan hari Jumat. Nah, maka para ulama ini mengatakan, kalau salat Jumat yang wajib saja bisa digugurkan oleh salat Id yang sudah kita lakukan tadi pagi, berarti salat Id hukumnya pasti juga wajib. Karena sesuatu yang wajib tidak mungkin digugurkan oleh sesuatu yang sunnah. Nah, itu pemikiran mereka seperti itu. Tapi kata guru kami Syekh Naji dari Sudan, atau saya lupa Syekh yang mana yang ngomong ya. Saya ingat Syekh Naji dari Sudan mengatakan itu hanya pemikiran saja. Dan pemikiran tidak harus seperti itu ya. Kalau Allah berkehendak ini amalan sunnah menghapuskan yang wajib, ya terserah Allah kan. Sehingga ringkasnya, kalau hari Jumat bertepatan dengan hari raya, kita kalau sudah salat Id pagi hari, maka siangnya tidak wajib ikut Jumatan. Tapi kalau tidak Jumatan, tentu saja mengganti menjadi salat duhur. Beliau mengatakan di sini sunnah muakkadah. Apa maksudnya muakkadah? Muakkadah artinya ditekankan sehingga seyogyanya untuk dilakukan. Sunnah ada dua, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya dari perbuatan Nabi. Kalau Nabi selalu melakukan, tidak pernah absen, berarti sunnahnya muakkadah. Kalau Nabi kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak, berarti sunnah ghairu muakkadah. Contoh salat Id selalu Nabi lakukan setiap tahun, nggak pernah absen. Maka ini berarti sunnah muakkadah. Kalau salat duha kadang-kadang beliau lakukan, kadang-kadang tidak, berarti salat duha sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang tidak ditekankan. Salat tahajud itu muakkadah. Kenapa? Nabi selalu tahajud. Bahkan kalau satu malam beliau tidak tahajud karena sakit, maka paginya beliau ganti di waktu duha. Nah, maka salat tahajud adalah sunnah muakkadah. Sekarang bagaimana cara salat Id? Beliau mengatakan wahia salat Id adalah rakaatani, 2 rakaat.
Yukabbiru fil ula, bertakbir di rakaat pertama 7 kali, siwa takbiratul ihram, selain dari takbiratul ihram. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbir, siwa takbiratul qiyam, selain dari takbir berdiri. Jadi menurut mazhab Syafi'i, salat Id caranya berbeda dengan salat biasa. Salat biasa takbir pertama, rakaat pertama takbir 1 kali. Takbir rakaat kedua takbir 1 kali. Tapi untuk salat Id takbirnya 8 dan 6. Biasanya dikatakan 7 dan 5. Ya, memang 7 dan 5. Tapi itu 7 dan 5 itu tambahannya. Kalau ditambahkan dengan takbiratul ihram jadinya kan 8. Ditambah takbir ketika berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, kemudian takbir 5, nah berarti totalnya ada 6 takbir. Jadi takbir yang pertama itu wajib, takbir yang 7 berikutnya ini sunnah. Demikian juga pada rakaat kedua, takbir yang pertama itu wajib, kemudian itu juga sunnah, kemudian takbir berikutnya lagi tambah sunnah lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa takbir tambahan di dalam salat Id ini tidak wajib dilakukan. Sehingga kalau seseorang sengaja salat Idnya 2 rakaat persis subuh, itu sepakat para ulama sah, nggak ada masalah. Karena apa? Takbir 7 dan 5 hanya tambahan. Jadi ini masyarakat perlu ngerti supaya tidak terjadi kekacauan gara-gara takbir salat Idnya 1 kali. 1 kali boleh, nggak ada masalah. Karena pernah ada kejadian di daerah Wonogiri, imamnya mengimami salat Id, dia takbirnya cuma 1 kali, tidak 7 dan 5. Maka sebagian jamaah muring-muring, salatnya ora sah, kemudian dia pergi meninggalkan lapangan, tidak mau mendengarkan ceramah. Tidak mau mendengarkan apa? Ceramah. Nah, saya diberitahu kondisi hal itu, maka saya katakan, ini berarti masyarakatnya belum paham bahwa takbir yang wajib dalam salat Id cuma 1 kali. Tapi tampaknya imamnya juga kurang bagus. Mestinya kalau imamnya itu mau takbir 1 kali, itu woro-woro dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, takbir salat Id biasanya 7 dan 5. Ini pertemuan kali ini saya ingin takbirnya 1 kali, supaya panjenengan tahu semuanya bahwa yang wajib cuma 1 kali. Ya mestinya dikasih woro-woro gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka takbir salat Id itu 7 dan 5. Kenapa? Pertama, karena hadisnya sahih menurut Imam Bukhari. Yang kedua, karena mayoritas para ulama takbir salat Idnya 7 dan 5. Ketiga, karena dalam hari raya kita disuruh untuk banyak takbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan puasa Ramadan 30 hari selesai. Walitukabbirullah, kemudian kalian takbir kepada Allah. Jadi selesai puasa ini nikmat Allah besar bagi kita, maka kita disuruh untuk bersyukur. Salah satu bentuk syukur gimana? Takbir. Jadi takbir itu termasuk ucapan syukur sebagaimana alhamdulillah. Nah, maka karena hari raya kita dituntut untuk memperbanyak takbir, pantas sekali kalau sholat Idnya takbirnya juga tambah 7 dan 5. Tapi seandainya takbirnya 1 kali tetap sah, tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana cara khutbahnya? Beliau mengatakan wa yakhtubu ba'dahuma khutbatain. Dia berkhutbah setelah salat 2 khutbah. Wa yukabbiru fil ula 9. Takbir pada khutbah pertama 9 kali. Wa fi tsaniyati 7. Pada khutbah yang kedua 7 kali takbir. Maksudnya takbir salat Id, khutbah salat Id dengan khutbah biasa berbeda. Kalau khutbah biasa dimulai dengan innal hamdalillah, ucapan alhamdulillah. Tapi takbir hari raya dibuka dengan apa? Khutbah hari raya dibuka dengan takbir.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Nah, 9 kali. Itu takbir apa? Khutbah yang pertama. Terus innal hamdalillahnya kapan? Setelah itu. Tapi ini juga tidak wajib. Dan terus terang tidak ada hadis yang sahih yang saya temukan Nabi memulai khutbah Id dengan takbir. Enggak ada yang sahih. Karena itu seandainya ada khatib khutbah Id kok tidak pakai takbir, ya biarkan, nggak ada masalah. Berarti dia tidak pakai mazhab Syafi'i, kan ngoten lagi. Dan pakai mazhab Syafi'i kan tidak wajib. Yang wajib itu mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai mazhab Syafi'i nggak wajib. Yang kedua, berarti khatib tadi itu dia tahu bahwa tidak ada satupun hadis sahih bahwa Nabi memulai takbir khutbah Id dengan takbir, nggak ada masalah. Saya punya 2 guru. Satunya itu kalau khutbah Id memulai alhamdulillah, innal hamdalillah. Satunya lagi kalau memulai khutbah Id itu dengan takbir sesuai mazhab Syafi'i. Dua-duanya adalah menurut saya ulama-ulama yang ilmunya kuat-kuat. Mereka paham agama dengan pemahaman yang sangat kuat. Tidak seperti saya yang hanya ngerti sedikit ilmu saja, tapi mereka betul-betul ulama. Nah, 2 ulama ilmunya sama-sama kuat, tapi prakteknya dalam khutbah Id berbeda, nggak ada masalah. Yang penting sama-sama sah khutbahnya. Dan saya pribadi termasuk yang lebih suka memulai khutbah Id tidak dengan takbir, tapi dengan innal hamdalillah. Karena itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi dalam khutbah-khutbah beliau, dimulai dengan innal hamdalillah, itu yang hadisnya sahih. Tapi kalau panjenengan mulai takbir nggak ada masalah. Berarti panjenengan mengikuti mazhab Syafi'i, ya. Pasti mazhab Syafi'i juga punya alasan kenapa dimulai dengan takbir itu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, urutan yang disebutkan ini tidak boleh dibalik. Salat Id, salat dulu, kemudian khutbah. Nggak boleh dibalik. Khutbah dulu, kemudian salat. Nggak boleh. Pernah ada seorang khalifah Bani Umayyah, dia sebelum salat Id, dia langsung naik mimbar. Maka tangannya ditarik oleh seorang yang hadir pada waktu itu. Turun Anda. Maka si imamnya ini nekat naik ke mimbar. Kemudian dia mengatakan, itu sunnah sudah ditinggalkan, nggak kepakai lagi. Sekarang khutbah dulu, sholatnya nanti. Nah, maka orang tadi kemudian mengatakan, kamu telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Nabi dulu tidak mengeluarkan mimbar ke lapangan, kamu pakai mimbar. Ini penyelisihan pertama. Yang kedua, kamu memulai sholat Id, memulai khutbah Id, padahal Nabi memulai dengan sholat Id. Nah, maka dia menyelisih 2 sunnah baginda Rasulullah SAW. Meskipun seandainya mimbar itu dikeluarkan ke lapangan, kemudian khutbahnya dengan mimbar, itu ya tetap sah. Tapi kalau mau sesuai sunnah, nggak usah pakai mimbar. Jadi khutbah Id dengan khutbah Jumat beda. 1, khutbah Jumat itu wajib, khutbah Id itu sunnah. 2, mendengarkan khutbah Jumat wajib, mendengarkan khutbah Id sunnah. Jadi kalau kita setelah salat Id kemudian langsung meluyur pergi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nabi saja mengizinkan. Nabi setelah salat Id kemudian beliau ceramah. Sebelum ceramah beliau mengatakan, saya akan khutbah. Yang mau duduk silahkan duduk, yang mau pergi nggak apa-apa, silahkan pergi. Nabi mempersilahkan. Perbedaan yang ketiga, khutbah Jumat adalah dilakukan sebelum salat. Khutbah Id dilakukan setelah salat. Nah, maka 2 ibadah ini berbeda, tidak bisa disama-samakan antar keduanya karena aturannya harus sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbedaan keempat, khutbah Id tidak pakai mimbar, khutbah Jumat pakai mimbar. Kemudian beliau mengatakan at-takbiru fil Id, takbir pada hari raya. Qala al-musannif, berkata Abu Syuja', wa yukabbiru min ghurubi syamsi, dan mulai takbiran sejak tenggelam matahari, min lailatul Id, dari malam Idul Fitri, ila ayyadkhul al-imam fi shalah, sampai imam memulai salat Id.
Wa fil adha, adapun pada Idul Adha, khalfas salawatil mafruḍat, takbiran setelah salat-salat 5 waktu, min subhi yaum Arafah, dari selesai salat subuh pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ilal asri, sampai salat asar, min akhiri ayyamit tasyrik, di akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi pada hari raya kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Tapi beda, untuk salat Idul Adha takbirnya lebih banyak daripada salat Idul Fitri. Kalau salat Idul Fitri takbirnya cuma mulai dari tenggelam matahari malam hari raya sampai dengan salat Id dimulai. Jadi imamnya datang ke lapangan, kemudian mengambil mic, kemudian mengatakan sawwu sufufakum. Nah, itu takbiran berhenti. Tapi sebelum imamnya siap untuk ngimami, takbiran terus, takbiran terus. Bahkan sunnahnya dari rumah kita menuju lapangan itu jangan diam, tapi hendaklah apa? Takbiran. Tapi ini sunnah yang sudah mati seperti ini. Rata-rata orang dari rumah menuju lapangan diam, atau ngobrol karena berangkatnya ramai-ramai bareng-bareng. Nah, mestinya itu bukan ngobrol, tapi apa? Takbiran sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki mengatakan takbir Idul Fitri itu mulainya dari berangkat dari rumah sampai ke lapangan saja. Berangkat dari rumah baru subuh, subuh jam 5 selesai, kemudian setengah 6 berangkat dari rumah. Nah, mulai keluar dari rumah itu mulai takbiran. Malam Id nggak ada takbiran. Nah, karena kita hidupnya di Indonesia dan Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'i, maka paling bagus takbiran kita adalah malam hari raya. Kalau kita hidup di Maroko, jangan sekali-kali takbir malam hari raya. Nanti pentungi wong rong wae takbiran, takbir sesuk. Nah, itu karena kita hidup di Maroko yang mazhabnya Maliki tapi memaksakan mazhab Syafi'i. Kacau. Maka perlunya kita mempelajari mazhab yang ada di area kita adalah supaya tidak membuat kekacauan. Orang Indonesia yang dipelajari apa? Ya fikih Syafi'i lah. Rata-rata orang Indonesia pakainya mazhab Syafi'i supaya apa? Tidak terjadi kekacauan. Apakah ada dalilnya? Ada. Ya tadi, walitukmilul iddah walitukabbirullah. Supaya kalian menyempurnakan hitungan puasa Ramadan 30 hari lalu kalian takbir. Nah, berarti takbir itu mulainya setelah puasa selesai. Dan puasa selesai itu adalah pada malam hari raya. Puasa selesai. Adapun untuk Idul Adha, maka takbirannya kata beliau dilakukan selesai sholat 5 waktu. Berarti bersama-sama antara imam dengan makmum, dengan jamaah. Imamnya yang mimpin, jamaahnya ngikuti. Tidak harus satu suara. Teng celebung boleh, satu suara juga boleh. Yang mengatakan satu suara bid'ah itu karena kurang dalil. Tapi yang memaksakan harus satu suara, tidak boleh teng celebung, itu juga ta'assub, memaksakan pendapat pribadi. Yang benar adalah satu suara boleh, karena ada juga dalil yang menunjukkan kepada hal itu meskipun muhtamal, atau teng celebung juga boleh. Masing-masing baca takbiran sendiri-sendiri. Kalau saya biasanya takbiran setelah sholat 5 waktu pada hari raya Idul Adha, itu saya takbirannya sendiri, saya nggak ngikuti imam. Kenapa? Karena biasanya kalau ngikuti imam itu takbirnya kesuwen gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kesuwen, lembek men gitu. Yang bangsane klemek-klemek itu bener seneng loh. Takbirnya cepat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan enak lagi. Semangat cepat nih. Terus sama-sama takbiran 5 menit. Dia takbiran mungkin dapat 50 kali, saya dapat takbiran 100 kali. Kenapa? Saya cepat. Jadi menurut saya pahala saya lebih banyak. Nah, maka saya biasanya nggak mau ikut bareng gitu. Tapi silahkan, panjenengan bareng juga nggak apa-apa, tidak bareng imam juga nggak apa-apa. Mulainya kapan takbiran Idul Adha itu? Mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti pas puasa Arafah itu. Mulai ba'da asar sampai tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, tanggal 13-nya mulai dari subuh gitu. Mulai dari subuh hari Arafah sampai tanggal 13 asar gitu.
Berarti 9, 10, 11, 12, 13. Ini berarti 5 hari. Ini 5 hari maksudnya takbiran yang setelah sholat 5 waktu. Tapi kalau takbiran mutlak, yaitu kapan saja, maka takbirannya mulainya tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi tolong dibiasakan tanggal 1 Dzulhijjah, nah itu sudah mulai apa? Takbiran. Ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan orang juga. Dulu Sayyidina Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu kalau tanggal 1 Dzulhijjah itu biasanya keluar ke pasar. Bukan untuk beli sesuatu, bukan. Keluar ke pasar untuk takbiran. Nah, begitu mereka berdua datang ke pasar takbiran, orang-orang pasar semuanya ikut-ikutan apa? Takbiran. Jadi pasarnya jadi rame takbiran mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini sunnah ini yang di Indonesia nggak ada. Dan ini kalau kita lakukan di pasar, wong noleh kabeh. Wong edan mau piye iki? Tanggal 1 takbiran iki. Ora edan iki ngamalke sunnah niki. Baik, ini tampaknya hujan nggih. Nah, karena hujan kita berdoa dulu. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Baik, sudah selesai salat Id. Kemudian beliau menambahkan adab-adab salat Id. Beliau mengatakan adab yang pertama al-ghuslu, mandi. Wa yabda'u min nisfil laili hatta shalah. Dan mulai mandi adalah tengah malam sampai terlaksananya salat Id. Jadi mandi untuk salat Id itu boleh dilakukan tengah malam atau sebelum subuh. Tapi kalau di awal malam itu belum waktunya, okay? Bangun jam 12 malam, nah, kemudian mandi, nah, besoknya sudah nggak usah mandi lagi karena pagi-pagi sudah berangkat salat Id. Wal ghuslu sunnatun, mandi itu hanyalah sunnah. Wa illam yuridis shalah, meskipun tidak ingin salat, li'annahu zinatun wa jamal, karena itu hanyalah perhiasan dan keindahan. Jadi ibu-ibu yang haid, yang tidak ikut salat Id karena haid, tetap pada hari raya tetap apa? Mandi, okay? Karena semua yang lain-lainnya juga mandi. Kemudian yang kedua, lubsus thiyabil bid, memakai baju yang putih-putih. Nah, ini yang saya paham ini untuk para laki-laki. Untuk para perempuan tetap sunnahnya baju yang gelap-gelap. Meskipun perempuan pakai baju yang tidak gelap juga boleh, tapi para sahabat perempuan Nabi biasanya pakai baju yang gelap-gelap. Yang ketiga, al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah pada hari raya itu. Yang keempat, al-khuruj ba'dal iftar fi salati Idul Fitri, keluar setelah buka puasa pada salat Idul Fitri. Wal iftar ba'da shalah fi Idul Adha, dan buka dulu setelah salat dalam Idul Adha. Jadi maksudnya gini, untuk salat Idul Fitri maka sunnahnya adalah kita berangkat ke lapangan dan belum dan sudah memakan sesuatu. Kalau Nabi biasanya makan kurma. Nah, setelah makan kurma baru berangkat ke lapangan. Nah, kalau kita orang Indonesia ya, makan apalah terserah, roti atau nasi terserah, atau kupat. Tapi kalau untuk Idul Adha maka sunnahnya adalah datang ke lapangan dan belum makan apa-apa. Makanya kapan? Makanya nanti setelah salat Id. Kalau Nabi biasanya setelah salat Id makannya adalah daging kurban yang disembelih. Ini sunnah yang jarang dilakukan orang Indonesia. Orang Indonesia pulang dari salat Idul Adha ngambil nasi mangan, habis itu punya tenaga lagi mbeleh. Kalau Nabi tidak, pulang dari salat Id ngambil pisau sembelih. Setelah sembelih dimasak, setelah dimatang didahar. Sehingga yang pertama kali masuk ke tubuh Nabi adalah daging dari Idul Adha ini. Nah, ini kalau mau dilakukan oleh orang Indonesia bagus sunnah Nabi ini. Tapi orang Indonesia memang lemes-lemes nih. Wah, endrong mangan ra iso kerja, menyembelih malah ra tedas mangke. Bukan ladinge ra tedas, wong sing ra kuat nih. Kemudian sunnah yang atau adab yang kelima, adzhab min thariq wal audah min akhar. Pergi dari rumah menuju salat Id lewat satu jalur, kemudian pulangnya dari jalur yang lain. Jadi misalnya dari dari rumah kita menuju ke lapangan, ada jalur A, ada jalur B. Nah, maka PP-nya itu hendaklah berbeda.
Dalam rangka apa seperti ini? Para ulama mengatakan dalam rangka untuk memperbanyak saksi kebaikan bagi kita. Karena tempat yang kita lewati untuk kebaikan itu jadi saksi kebaikan besok di akhirat. Maka jalan-jalan yang kita lalui ini nanti akan berbicara kepada Allah. Ya Allah, orang ini dulu pernah melalui saya untuk jalan ke masjid sholat jamaah. Orang ini pernah melalui saya untuk datang ke majelis ilmu ngaji. Orang ini melewati saya untuk menghadiri sholat id, kemudian pulang dari sholat id. Jadi saksi kebaikan. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Az-Zilzal. Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan info-infonya. Infonya apa? Yaitu amal kebaikan maupun amal keburukan. Seseorang melakukan zina di hotel misalnya. Nah, ini tempat hotel nanti akan bilang kepada Allah, ya Allah, dulu orang ini masuk ke tempat sini melakukan zina di sini. Mabuk di tempat sepi, sembunyi. Nah, tempat persembunyian itu nanti akan cerita. Dulu orang ini berada di sini, mabuk di sini ya Allah. Diceritakan oleh Allah oleh bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adab-adab Id yang beliau sebutkan cuma ada 5. Kalau saya boleh nambahkan, saya tambahkan ke 6. Ke 6 apa? Disunnahkan pulang dari sholat id sampai ke rumah kita sholat sunnah 2 rakaat. Dan ini juga sunnah yang jarang dilakukan orang. Biasanya pulang dari sholat id masuk rumah buka lodong, klotak, mangan. Nah, karena sudah banyak makanan di lodong-lodong yang sudah disiapkan. Wah, ini biasanya raneng kayak neng panganan akeh. Nah, tapi sunnahnya Nabi enggak. Masuk rumah kalau kita punya sajadah, gelar sajadah, sholat sunnah 2 rakaat. Habis itu baru buka lodong. Nah, maka tolong ini sunnah diperhatikan betul-betul sehingga besok kita melakukan Idul Fitri, Idul Adha, banyak pahala yang dapat kita petik darinya. Kemudian beliau membahas salat yang lain. Faslun salatul kusufi wal khusufi. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa salatul kusufi sunnatun muakkadah. Salat gerhana adalah sunnah muakkadah. Kenapa muakkadah? Karena selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat yang lebih kuat, Nabi itu hanya melakukan salat gerhana 1 kali. Karena waktu itu terjadi gerhana total pada tahun 10 Hijriah pada kewafatan putra beliau namanya Ibrahim. Itu satu-satunya salat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok disebut sunnah muakkadah padahal dilakukan sekali saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi memerintahkan dengan sangat dahsyat. Beliau mengatakan, kalau kalian melihat sesuatu dari gerhana, sesuatu itu berarti nggak harus gerhana total. Mau gerhana total, mau gerhana sebagian, pokoknya sesuatu dari gerhana, maka sholatlah kalian, segeralah sholat. Nah, berarti sunnah apa? Muakkadah. Fa in fatat lam tuqda. Kalau sudah lewat waktunya maka tidak diqadha. Jadi salat gerhana itu termasuk salat yang ada sebabnya. Sebabnya apa? Gerhana. Berarti kalau gerhananya sudah hilang, apakah ada qadha? Enggak ada qadha. Kenapa? Sebabnya sudah enggak ada. Tapi kalau sebab gerhananya masih ada, meskipun salat jamaahnya sudah selesai, nah silahkan salat gerhana sendiri enggak apa-apa. Perut sakit akhirnya ke belakang. Nah, setelah itu baru ke masjid. Orang-orang sudah selesai dari sholat gerhana. Nah, kita sholat gerhana sendiri nggak apa-apa. 2 rakaat, kemudian setiap rakaatnya 2 rukuk. Beliau mengatakan wa yusalli li kusufif syamsi wa khusufil qamar rakaatain. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan sama-sama 2 rakaat. Fi kulli rakaatin qiyaman. Setiap rakaatnya ada 2 kali berdiri, yaitu membaca Al-Fatihah dan surat. Yutilul qiraah fihima, bacaan dipanjangkan padanya. Wa ruku'ani, dan juga setiap rakaat ada 2 ruku'. Yutilut tasbih fihima, tasbihnya, rukuknya dilamakan. Tuna sujud, tapi kalau sujudnya enggak usah lama-lama. Ini mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau kita pengen sesuai persis hadis yang sahih, berdirinya lama, rukuknya lama, iktidalnya juga lama, sujudnya juga lama, duduknya juga lama. Tapi kalau mau pakai mazhab Syafi'i nggak apa-apa. Yang lama cuma berdiri sama rukuk, iktidalnya nggak lama, kemudian sujudnya juga tidak lama, ya nggak apa-apa, sah.
bahkan pendek semua juga sah. Dan ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan di Indonesia. Sholat gerhana 1 jam jarang. Di masjid ini berapa jam Pak? Seperempat jam ya. Nah, berarti kan sudah ada tulisan jamnya, rakitan seperempat nih, seperempat jam ya. Nah, kalau di Mesir itu teman saya cerita, karena dia pernah kuliah di Mesir. Dia mengatakan, di Mesir itu sholat gerhana nggak seperti di Indonesia. Terus saya tanya, kayak apa gerhananya, sholat gerhananya? Dia bilang, saya ikut sholat gerhana, tengah-tengah imam yang ngimami, saya ambruk tanpa sadar. Jadi ambruknya tanpa disadari, tiba-tiba berak, loh kok aku ambruk ya, matek meleh. Saking kedernya apa kaki ini gara-gara terlalu lama. Jadi ya kira-kira 3 jam lah sholat gerhana di sana. Masya Allah. Kalau mau sholat gerhana yang lama seperti itu di Solo ada yang imami Ustadz Mudakir di masjid beliau, Masjid Al-Abrar. Nah itu kalau sholat gerhana itu adalah lama. Nah kalau panjenengan pengen nyoba nggak apa-apa, tapi saya sarankan kalau pengen nyoba loh kalau pengen nyoba siapkan bantal. Nanti pilih soft yang terakhir. Kalau ternyata Mbak ini 2 jam tenan, nah pun panjenengan geletak sare kalih bantalan. Karena sholat gerhana ini sholat sunnah, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Tapi kalau duduk pahalanya separuh, kalau berbaring pahalanya seprapat. Imamnya kan kesel dewe, yang salahnya kedawan. Boleh, tapi orang memper. Kemudian wa yakhtubu ba'daha khutbatain. Setelah itu khutbah 2 kali. Wa yusirru fi kusufi syamsi. Kalau gerhana matahari maka salatnya dengan sir, bacaannya enggak keras. Wa yajharu fi khusufil qamar. Tapi kalau gerhana bulan maka bacaannya dengan jahar, yaitu dengan keras. Nah, ini mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i mengkiaskan dengan salat yang lain. Salat yang lain 5 waktu, kalau malam kan keras, kalau siang kan sir. Nah berarti sholat gerhana juga begitu. Tapi kalau kita pengen persis dengan hadis yang sahih, sholat gerhana matahari maupun bulan sama-sama dibaca dengan apa? Jahar. Karena waktu sholat gerhana itu Rasulullah ngimami, ini Aisyah di kamar, dan Aisyah menceritakan Nabi sholat gerhana matahari beliau menjaharkan suara. Lah mazhab Syafi'i malah mensirkan suara. Maka kita tidak wajib di sini mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i gimana? Sah. Sepakat para ulama. Kalau kita sholat gerhana kok bacaannya sir, sepakat sah. Berarti mengikuti mazhab Syafi'i boleh nggak? Boleh. Tapi wajib tidak? Tidak wajib mengikuti mazhab Syafi'i. Yang wajib adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pelajari mazhab Syafi'i ini supaya ngerti aja. Apakah wajib mengikuti? Enggak wajib, supaya ngerti saja, sehingga tidak banyak terjadi percekcokan antar umat. Misalnya kita biasanya sholat gerhana matahari dengan suara keras, tiba-tiba ada imam gerhana matahari enggak keras, kemudian kita ingkari, woi imam ranggena. Nah, itu berarti kita belum belajar mazhab Syafi'i. Enggak usah diingkari, tanya saja, loh Pak, biasanya sholat gerhana matahari keras loh Pak bacanya, kenapa enggak keras ini? Nah, mungkin dia mengatakan, oh saya lupa, oh ya lupa ya wes. Atau dia mungkin mengatakan saya pakai mazhab Syafi'i. Nah, maka besok lagi kalau mau ngundang imam, dipastikan mazhabnya dulu apa. Panjenengan ngundang imam tapi nggak ngerti mazhabnya apa. Akhirnya dia pakai mazhab Syafi'i, sementara di sini biasanya sholat gerhana keras. Nah, itu berarti salahnya yang mengundang karena apa? Tidak memastikan dia pakai mazhab apa dulu. Baiklah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dapat kita bahas sudah 2 sholat kita pelajari, sholat id sama sholat gerhana. Insyaallah pada pertemuan berikutnya pekan genap insyaallah kita pelajari sholat istisqa dan seterusnya. Sisa waktu kita buka soal jawab, kalau ada pembahasan dipersilahkan.